Rasa sakit itu memengaruhi pikiran Qin Yichen berulang kali, tetapi dia mengertakkan gigi untuk mendukungnya. Karena Qin Yichen dapat merasakan bahwa, dengan baptisan aliran yang suram, bloodline-nya juga tampak berubah. Macan putih menatap matanya, dan ada sentuhan kelegaan di pupil binatang itu. Garis keturunan bawahannya benar-benar meningkatkan tuannya. Apa yang membuat harimau putih semakin bersyukur adalah bahwa dalam menghadapi rasa sakit seperti itu, Qin Yichen mampu mengatupkan giginya. Ketekunan semacam ini berada di luar jangkauan siapapun. Waktu berlalu, dan setelah 1 hari, aliran yang diplester semuanya berada di bawah Qin Yichen di dalam tubuh. Bang! Semua udara tersapu, dan saya melihat mata Qin Yichen berbinar, dan di mata itu, bahkan ada sentuhan kegilaan dan keraguan seperti Raja 100 binatang. Tidak hanya itu, Qin Yichen dapat dengan jelas merasakan bahwa dengan perpaduan esensi darah macan putih dengan dirinya sendiri, kekuatan garis darahnya telah menembus 20%. 20%. Kekuatan gelombang yang tak tertandingi itu membuat hati Qin Yichen penuh kegembiraan. Dan saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan leluhur tua Hongjun, leluhur yang telah membunuh darah untuk ras manusia. Di klan Phoenix, leluhur tua Hongjun memberitahunya bahwa kekuatan garis darah dari kebangkitan sebelumnya juga 20%. Diskusi Qin Yichen tentang kekuatan garis darah hari ini sudah sebanding dengan leluhur tua Hongjun. Tentu saja, Qin Yichen juga memahami bahwa meskipun dia juga berbahaya 10.000 poin dalam perjalanan ini, dia berdiri di atas bahu raksasa. Dan leluhur tua Hongjun adalah martir ras manusia sejati. Dapat dibayangkan bahwa rintangan yang dialami leluhur tua di Hongjun lebih sulit daripada Qin Yichen. Namun, sebelum Qin Yichen bisa merasakan peningkatan yang dibawa oleh kekuatan garis darahnya, dia tertegun oleh pemandangan di depannya. Kakak harimau putih, ada apa denganmu? Tanda seru. Saya melihat bahwa macan putih di depan saya telah kehilangan sikap keras kepala sebelumnya. Sekarang dagingnya mengering, dan kelumpuhan yang tak berdaya ada di tanah. Bahkan sepasang murid binatang itu lelah tak terbendung, bahkan nafasnya sedikit layu. Namun, di hadapan kekhawatiran Qin Yichen, macan putih memaksakan senyum dan berkata, pokoknya, esensi darah bawahan dapat membantu pemiliknya, dan itu sudah cukup. Qin Yichen melihat di matanya, dan hatinya kesakitan. Mantan pusat kekuatan Raja Abadi ini, karena naga sejatinya, mengajarkan segalanya untuk dirinya sendiri. Ini adalah kesempatan sekaligus tanggung jawab. Jadi Qin Yichen selalu ingat bahwa dia tidak hanya membawa semangat juangnya sendiri, tetapi juga banyak orang yang menantikannya. Pada saat ini, saya mendengar macan putih lagi. Tuan, kerangka di bawahnya, juga bersedia berubah menjadi pisau tajam di tangan tuannya, dan menemani tuannya untuk membunuh semua duri di sepanjang jalan. Qin Yichen mendengar ini. Macan putih, kamu. Namun, sudah terlambat untuk berhenti. Tetapi melihat macan putih berlama-lama dalam cahaya hitam dan putih, tercetak di mata Qin Yichen. Dan setelah beberapa saat, melihat aliran cahaya, tiba-tiba terang. Itu adalah sarung pedang, berlama-lama dalam kesuraman dan silau. Qin Yichen menatap matanya, hanya merasa tajam, dan keganasan yang lebih tak terlukiskan mengalir ke lubuk hatinya, yang membuatnya gemetar karena kegembiraan. Bilah tulang itu panjangnya 3 kaki, dan melayang di mata Qin Yichen seperti pedang tajam. Dengan munculnya bilah tulang, roh-roh jahat Diki yang mengerikan di sekitarnya dengan jelas menunjukkan arti dari pengakuan kesetiaan. Namun, senjata ilahi yang tak tertandingi ini ada di depan matanya, dan mata Qin Yichen lembab dan merah. Kakak harimau putih, kamu. Saya melihat macan putih di depan saya, dan sekarang saya bahkan tidak bisa merosot. Hanya kulit harimau yang tergeletak di atas platform batu, dan sayap satu hitam satu putih meringkuk lemah. Tiba-tiba, kerangka macan putih ini telah berubah menjadi bilah tangkai ini. Dan jiwa harimau macan putih juga telah melayang di udara saat ini, melihat kemerahan di mata Qin Yichen. Meskipun semakin redup dan lemah, tetapi senyum bahagia tidak berubah sama sekali. Klan harimau putih, pisau paling tajam dari Ion untuk True Dragon. Itu masih suara yang familiar, tapi sosok ramping Qin Yichen bergetar. Tepi tulang jatuh di depan Qin Yichen, bilahnya tajam, dan dia dimasukkan ke dalam batu tulis. Yang pertama menatap, dan dia memegang pisau di tangannya. Pedang ini bersamaku, Ding Yongxi tidak akan pernah melupakan kebaikan hari ini. Pisau ini, Qin Yichen menyebutnya pedang harimau putih. Namun, ketika memegang pisau di tangan, Qin Yichen jelas merasakan perlawanan, dan dengan lonjakan esensi darah di dalam tubuh, perlawanan itu menghilang dan itu dikenali. Tapi itulah masalahnya. Qin Yichen masih merasa bahwa bilah macan putih ini agak tertutup dengan tajam. Tentu saja, dia tidak kecewa karena bilah macan putih lebih rendah. Faktanya, bahkan jika pedang harimau putih sangat parah baginya saat ini, seperti senjata suci kelas atas. Tapi jangan lupa, macan putih adalah pembangkit tenaga Raja Abadi sebelum kematiannya. Dan bilah tulang itu lebih dari sekadar senjata suci kelas atas. Jiwa harimau juga tampaknya melihat keraguan Qin Yichen dan menjelaskan, Tuan, dunia ini berbahaya.
dan bila kerangka bawahannya akan cemburu bahkan jika mereka adalah pembangkit tenaga listrik Raja Abadi. Berhenti sejenak, jiwa harimau berkata lagi, dan tanpa lapisan segel. Bahkan jika pemiliknya memiliki kekuatan garis darah dari bawahannya, sulit untuk dikendalikan. Qin Yichen diam-diam, memang. Untuk mengetahui bahwa pembangkit tenaga listrik Raja Abadi seperti lelaki tua di sebelah kiri dapat menghancurkan pembangkit tenaga alam surga dengan jari-jarinya, apalagi dia masih jauh dari kekuatan pedang macan putih. Bahkan Qin Yichen memperkirakan bahwa jika macan putih tidak mewarisi kekuatan garis darah untuk dirinya sendiri, apalagi menggunakan pedang macan putih ini, dia akan dapat membalasnya dalam sekejap. Apa yang tidak diketahui Qin Yichen adalah bahwa kekuatan terdalam di pedang White Blade adalah kekuatan terdalam yang tidak bisa dia jangkau sama sekali. Merasa gegabah hanya akan 100 tidak berbahaya. Hanya untuk kesusahan Qin Yichen, esensi darah dan tulang diberikan kepadanya, macan putih. Setelah menghela nafas lalu berkata, Qin Yichen bertanya, kapan saya bisa membuat ujung pedang ini terlihat sepenuhnya? Macan putih mendengar ini sambil tersenyum. Ini juga yang akan diberitahukan oleh bawahan kepada pemiliknya. Ada 3 kekuatan sihir di sini, yang bisa sangat membantu pemiliknya di masa depan. Saat berbicara, saya melihat 2 kilatan cahaya berkedip dari jiwa harimau, yang langsung mengalir ke Qin Yichen Tianling, yang dalam keadaan syok dan hanya merasakan misteri lorong yang berkedip di benaknya. Dua kekuatan magis ini, tetapi warisan macan putih sendiri. Pada kekuatan yang luar biasa, saya khawatir itu bisa menghancurkan semua kekuatan sihir yang dia lihat hari ini. Namun, Qin Yichen tidak menunggu untuk merasakannya dengan hati-hati, tetapi melihat bahwa murid binatang dari jiwa harimau lebih redup, tetapi masih berkata, Tuan, waktu hampir habis, dan ada instruksi kekuatan sihir terakhir dari bawahannya. Tepatnya, kekuatan magis ini adalah salah satu teknik abadi. Teknik abadi, tanda seru. Qin Yichen mendengar ini, sudah terlambat untuk melihat 2 kekuatan sihir itu, seolah disambar petir, diam di tempat, mata bintang penuh keheranan. Immortal Technique, seperti namanya, adalah teknik mengerikan yang hanya bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga Immortal Monarch Realm,